ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Walillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة. سيدنا محمد نواوي بن عمر الجواد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilmal arfa'a sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil maghfirah hikmiyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bermuajahah kembali di malam Jumat tanggal 11 ya. Tanggal 11 September 2025. Mudah-mudahan kita yang kumpul pada malam hari ini mendapatkan keberkahan ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kita untuk mengambil ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haditsu tsani. Ketemu belum itu kan kemarin? Wal haditsu tsani, hadis yang kedua. Adzani bihil alamatus Sayyid Ahmad Marsafi Al-Masari. Masari ini Mesir ya. Ba'da an ajazani bihi Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhati Syafi'i an masyayikhihi musalsalan. Musalsalan ini bersambung, bersanad lah. Bil awaliyati ila Abdullah bin Amru bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik an. Qala, bersabda siapa Kanjeng Nabi, arrahimuna yarhamuhumur rahman. Arrahimuna yarhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama.
Ar-rahimuna, orang-orang yang saling mengasihi, orang-orang yang saling mengasihi. Yarhumur rahman, maka mereka akan mendapatkan kasih sayang. Siapa? Ar-rahmanu, Allah subhanahu wa ta'ala, yang memiliki sifat rahman. Jadi kata Allah, irhamu, maka kasih sayanglah kalian semua, man fil ardi, kepada siapa saja yang ada di bumi, yarhamkum, maka kalian akan mendapatkan kasih sayang, man fis sama, siapa-siapa yang ada di langit. Jadi kalau kita di bumi ini saling sayang menyayangi gitu ya, saling kasih mengasihi sesama makhluknya Allah, maka itu ada efek guncangan yang di langit. Warga-warga langit itu turut sayang atas perintahnya Gusti Allah gitu. Yang tadi Allah memiliki sifat Rahman. Wal makna ar-rahimuna liman fil ardi min adami wa hayawanin lam yu'mar bi qatlihi. Wal makna rahimuna, dan arti daripada ar-rahimun, orang-orang yang saling menyayangi gitu ya. Liman fil ardi, kepada siapa saja yang ada di bumi. Min adamiyin, dari golongan manusia, Adam. Wa hayawanin, dari golongan hewan. Lam yu'mar bi qatlihi, yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Bil ihsani ilaihim, dengan belas kasih kepada mereka, baik manusia ataupun hewan tadi. Yuhsinu rahmanu ilaihim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengasihi mereka. Itu kalau makna rahimun loh. Kalau kita sesama manusia, jangankan manusia, kepada hewan aja yang tidak diperintahkan untuk dipotong, dibunuh, kotel, kita harus berlaku baik, berlaku ihsan. Dan kadang-kadang mah sama kucing main pukul aja gitu ya, kasar gitu, sama orang main kelepak aja palanya, galak gitu, senggol dikit marah di jalanan, iya sama-sama salah gitu. Misalnya mobilnya lecet, ini lagi ada rame itu, mobilnya lecet, kemudian padahal yang bermotornya udah minta maaf segala macam, tetap aja yang punya motornya diinjak spakbornya. Itu lagi rame juga itu saya lihat. Jadi sifat-sifat yang begini nih yang harus kita hindari gitu. Harusnya kita berlaku ihsan sesama gitu. Mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Irhamu, maka sayangilah. Man tastati'una antarhamuhu min asnafi makhluqatihi ta'ala walau ghairi. Irhamu,
maka sayangilah oleh kalian semua man stati'una antarhamuhu, kepada orang-orang yang kamu mampu untuk menyayanginya, min asnafi makhluqatihi, daripada golongan makhlukatihi ta'ala, daripada golongan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, walau ghairi akil, meskipun tidak memiliki akal. Maksudnya kepada binatang gitu kan, makhluk Allah yang gak punya akal itu hewan gitu ya. Dengan apa? Bisyafaqati alaihim, dengan belas kasih atas mereka. Syafaqah, jadi berbelas kasih kepada makhluknya Allah, baik yang berakal ataupun yang tidak berakal, itu namanya bisyafaqah. Syafaqah namanya. Penting itu buat kita. Mana tadi? Wa du'aihim lahum birahmati, dan doakanlah mereka birahmah, dengan rahmat, wal magfirah, dan mohonkan ampunan. Yarhamukumul malaika, yarhamukumul malaikatu, maka akan merahmatimu gitu, kalian semua orang-orang yang berlaku ihsan tadi, syafaqah tadi. Siapa? Al malaikah, para malaikat, malaikat, min rahmatihi, daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, amatan li ahli sama, secara umum bagi penduduk langit, alladzina hum aktsaru min ahlil ardi, yang penduduk langit itu, yang mereka itu aktsaru, lebih banyak, min ahlil ardi, daripada penduduk bumi. Jadi penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Kalau kita berbuat baik terhadap makhluknya Allah yang ada di bumi, baik manusia ataupun hewani, berlaku ihsan terhadap sesama segala macam, itu malaikat dan para penduduk langit itu pun seneng tuh mendoakan kita tuh yang ada di bumi. Dan ini bukan satu dua orang, bukan dua makhluk yang ada di langit, seluruh yang ada di langit ikut memberikan rahmat atas perintah dan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa itu. Makanya boleh jadi orang kehidupannya biasa-biasa aja tapi hidupnya tenang gitu. Ya, orang biasa-biasa aja tapi hidupnya tenang gitu, nggak mumet. Ya, jauh dari penyakit, tuh, happy, mau ngopi ada, mau udut disiapin, begitu, ya kan? Gaji mah biasa-biasa aja. Nggak gede nggak kecil, yang penting banyak. Ya kan begitu ya. Kebanding yang apa ya, yang banyak begitu ya, banyak penghasilan segala macam, kadang bingung. Udah saking banyak ya bingung nih, apa juga udah punya nih duit banyak, buat apaan gitu kan. buat bagi ustadz aja gitu, beli martabak begitu tuh. Lah kalau kita lihat-lihat mah kan orang zaman dulu itu nggak ribet-ribet kalau buat makan aja. Dia pulang dari sawah, dia petik pucuk singkong. Kadang dari sawah dia nyerok, udah ada ikannya. Kalau sekarang kali-kali sekarang diserok keluarnya apaan? Lumpur. Sampah. Aduh ya Rob, ya Rob. Zaman dulu mah nggak pusing, pulang bawa ikatan daun singkong. Sampai rumah direbus, disambel, nasi udah matangnya juga pakai kayu bakar. Ya Allah, nasinya juga nggak mudah basi karena masaknya juga sabar, bener-bener bersih, diaronin, ditanakin, tuh dia nyambel dah tuh, sambalnya direbus, rebus, ya kan, rebus, ikannya ikan asin,
Palabanya daun singkong tadi itu enak makan tuh, nggak punya beban gak rasanya. Makanya gagah-gagah sehat-sehat, ngapa? Pikirannya tenang, nggak degi sama orang. Zaman sekarang kan ngelihat tetangga diem di rumah ngerokok baca koran, kita berangkat kerja ngomong kita enak banget Pak Karis mah, saya mah saban pagi habis sembahyang subuh udah rapi udah ganteng berangkat kerja. Itu mah Pak Bagus masih bae depan rumah baca koran katanya. Enak banget hidupnya begitu. Jadi setiap hari yang tumbuh dalam dirinya tuh al istighalu bi uyubil khalqi, sibuk sama urusan orang lain, sama aib orang lain. Akhirnya ngegrogotin dirinya. Ntar pulang kerja ngeliat Pak Bagus masih begitu aja, ngoceh lagi. Aneh mah udah pada pegel pala puyeng nih pulang kerja, dia masih di situ aja. Ntar giliran lebaran dia salin, giliran jalan-jalan dia ngikut. Timbul dah fitnah, kerja enggak, duit punya, ngepet jangan-jangan berawet. Timbul ada aja, ngumpul dah di masjid katanya mah, ya ngumpul di masjid, gak taunya lagi gibah hasanah katanya. Acan. Makanya yang namanya syafaqah ini, belas asih ini sudah ada, sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap makhluk. Pada tiap-tiap makhluk. Perhatiin, ada nggak anak harimau dimakan emaknya? Nggak ada. Nggak ada. Tuh anak ayam dijagain dari telurnya aja, kadang-kadang nih telurnya kita mau ambil mau diceplok sama kita, dipatok kita. Saking udah dikasih sifat namanya kasih sayang tuh. Sampai tuh anak ayam mulai besar, mulai itik, sedang lucu-lucunya, itu dijagain. Mau ular sekalipun, jangankan ular, yang punya ayamnya aja dipatok kita ngambil loh. Dijagain terus. Pas ayam itu udah mulai ABG, mulai disapi tuh sama mamanya, sengaja dilatih mandiri, cari makan sendiri. Bersebarlah di buminya Allah Subhanahu wa taala. Tuh makhluk-makhluk Allah yang gak berakal tuh begitu. Kukuruyuknya zikir, suara jangkrik nih malam juga jadi zikir mereka. Kalau kita sebagai manusia apaan banyakan? Banyakan ngeluhnya. Semakin banyak ngeluhnya, semakin banyak energi yang dibuang, akhirnya kita jadi lemah, jadi cepat tua, nggak kreatif lagi. Pikirannya udah ngawur. Kalau ditanya pikun itu. Jadi harusnya kita berlaku baik sama orang lain karena kita makhluknya Allah yang juga yang berakal juga lagi gitu ya. Itu ada sifatnya Allah pada diri kita. Harus terrealisasi lah gitu. Lanjut. Wala yajuzu li syakhsin, dan tidak diperbolehkan li syakhsin bagi seseorang ayat li jami'il muslimin, untuk mendoakan seluruh orang Islam bi ghafri jami'i dzunubihim, untuk memohon ampunan seluruh dosa-dosa mereka. Au yad'uwa li fakiri, atau mendoakan orang fakir, binahwi dengan contoh mi'ati dinarin, 100 dinar, walaysa lahu jihatun, dan tidak ada baginya usaha, yatasahalun, yang mudah baginya, minha, daripada mendapatkan uang 100 dinar tadi. Tuh. Dalika, dengan hal itu, wayaqulu, dia berkata, hada min rahmati, ini dari rahmatnya, ini rahmat bagi khalqi, bagi makhluk, li'annahu mukhalifun, karena sesungguhnya mereka bertentangan linususi syar'i, dengan nas-nas syariat,
linususi asy-syar'i. Nah, jadi bertentangan dengan nas-nas syariat. Itu enggak boleh tuh. Syariat Islam. Nah, nusus, nas, kaedah-kaedah keislaman. Ini Pak Karis doain, ya Allah, saya berdoa mohon ampun untuk seluruh umat Islam agar diampuni dosanya. Nggak boleh, nggak boleh. Ini berdasarkan keterangan di sini. Saya doain dia biar punya duit banyak ya Allah buat orang miskin dengan mudah. Nggak boleh. Karena ada kata bijami, menyeluruh. Orang menanya nggak Pak? Terus kalau doa khutbah Jumat gimana? Allahumma fir lil muslimin wal muslimat gitu ya. Wal mu'minina wal mu'minat. Tapi kan di redaksi itu nggak ada bijami kan? Allahumma fir, ya Allah ampunilah orang-orang Islam. Ampunilah orang-orang mukmin, orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Di situ nggak ada kata bijami, menyeluruh. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Dicontohin kan tadi kayak orang pengen punya duit 100 dinar gitu. Pengen punya duit 1 juta. Cuman doangan kerjaannya, minta didoain mulu, tapi nggak pernah usaha gitu loh. Itu kan menyalahi nas-nas syariat, menyalahi kaedah rezeki lah bahasanya mah. Lah orang pengen kaya, orang pengen pepunyaan, kerjaannya wirid doang di masjid, kira-kira bisa nggak gitu? Nggak bisa. Ada orang pengen jadi orang besar, pengen punya rumah, pengen punya motor, pengen dunia lah ibaratnya gitu ya. Tapi kerjaannya cuma doa doang, nggak mau Allah, nggak mau macul, nggak mau kerja, nggak mau ada ikhtiar jasadiahnya, nggak ada. Makanya kerja doa ya kerja. Kalau sudah kerja lagi nggak dapat juga, fa'alai falyatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Udah tawakal sama Allah. Ini mah kebanyakan usaha, doa, tawakal. Kecepetan. Usaha, kerja, usaha, doa, coba lagi usaha. Sambil dibarengin dengan doa. Habis itu coba lagi nih. Kalau udah berulang-ulang kali, udah doa ya udah, minta sama Allah ya udah, usaha ya udah, berulang-ulang ya udah, ya sudah, itu jauh lebih nikmat. Berarti emang Allah belum izinkan ya tawakal, maka bertawakal pada Allah di situ. Gitu. Enggak langsung sekali. Lah kayak orang gali sumur deh. Gali sumur baru berapa meter. Wah, ini mah kagak keluar nih airnya nih. Pindah lagi. Ya kagak dapat. Dicoba dulu, dilihat. Kan orang gali sumur ada insting. Wah, ini sih bagus nih. Terusin. Disabar namanya, ada namanya sabar di. Itu yang disebut namanya ikhtiar di dalam beramal. Sama mendoakan orang pun ada tata caranya, itu nggak boleh kayak tadi. Ya dilarang lah. Ya. Li'annahu mukhalifun linususi syar'in. Rawal Ghazali fi Naumi. Imam Al-Ghazali melihat gitu ya. Ro'a ya. Fi Naumi di dalam tidurnya. Kayaknya ngimpi ini Imam Al-Ghazali. Allahu akbar. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam mimpinya nih Allah Subhanahu wa ta'ala ngomong, ma fa'alallahu bika, faqala auqafiyya baina yadayhi, wa qala li
bima qadamta alayya fasirtu adhkuru a'mali. Ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan kepadamu, memberikan, lakukan kepadamu. Wa qala awqafi baina yadayhi, di antara tangannya, mencukupi di antara tangannya. Wa qala li, dan berkata kepadaku, bima qadamta alayya fasirtu, dengan apa maksudnya begini, alayya fasirtu azkuru. Jadi Imam Al-Ghazali ini ditanya, dengan apa kamu bisa mendapatkan kasih sayangnya Allah, pertolongannya Allah gitu. Adhkuru a'mali, maka Imam Al-Ghazali menyebutkan amal-amalnya gitu loh. Jadi bahasanya Imam Al-Ghazali ini mendapatkan satu buah kenikmatan, keselamatan dengan apa gitu. Allah nanya gitu, udhkur a'mali, maka Imam Al-Ghazali menjawab amal-amalnya gitu. Faqala, maka berkata, lam akbalaha, disebutin tuh apa bang itu, sholatnya, puasanya gitu, sebutin tuh, zakatnya dan yang lain-lainnya. Lam akbalaha, tidak diterima gitu kan. Enggak, bukan itu gitu loh. Lalu dijawab, wa inna ma qabiltu, dan sesungguhnya aku menerima minka darimu. Nah, ini nih jawabannya. Dzata yaumin, suatu saat, pada suatu hari, nazalat dababah, ada laler turun. Nazalat dababah tuh lalat kan ya? Dababah, turun seekor lalat, dababatun, ala midadi qalamika, di atas ini apa sih namanya, midad tuh kayak tempat tempat tinta. Ala midada di qalamika, kebayang ya, kayak gelas gitu isinya tinta gitu ya. Tempat bolpen gitu ya. Litasyraba minhu, itu lalat hendak meminum daripada tintanya gitu. Lagi hinggap lalat turun gitu. Kayak kita mah kita lagi ngaji, ada lalat nemplek di gelas kopi kita, lagi minum gitu. Wa anta taktubu, dan kamu sedang menulis. Jadi pas lagi minum tuh kondisinya si Imam Al-Ghazali lagi nulis. Fataraktu al-kitabah, fataraktal kitabah, lalu kamu berhenti untuk menulis. Hatta akhad hazaha rahmatan biha, sampai membiarkan si lalat tadi itu menghisap ya, menghisap tinta, meminum gitu sebagai rahmat baginya. Bagi siapa? Bihanya itu si di dababah tadi. Bihanya kembali kepada si dababatun tadi. Dibiarin sama Imam Al-Ghazali itu. Kalau kita minum kopi begitu dikeprak tuh laler. Yang laler, nyamuk nempel di badan kita aja langsung pukul kita mah. Kalau Imam Al-Ghazali mah enggak, didiamin dulu sampai dia nulis, dia diam dulu tuh. Tungguin tuh laler kenyang, pergi, ini atur lagi. Gitu. Itu Imam Al-Ghazali. Jadi yang menyelamatkan Imam Al-Ghazali yang cerita kisah itu tuh, kisah si laler itu. Karena Imam Al-Ghazali sendiri lupa pernah melakukan itu. Jadi amal yang paling unik gitu, paling menarik gitu, adalah amal yang pernah kita lakukan kita sendiri lupa. Emang Anda pernah ya begitu ya gitu.
Jadi diingetin dalam mimpinya tuh Imam Al-Ghazali, bukan sholat kamu, bukan zakat kamu gitu, yang sekiranya aku memberikan rahmat kepadamu, pertolongan gitu. Ente ingat gak zata yaumin, pada satu hari ente tuh lagi nulis buku kitab, tiba-tiba ada laler hinggap di tempat tinta ente gitu. Begitu. Bisa dipahami nih ya? Oke. Sampai mana tadi ya? Tsumma qala ta'ala, gitu kan? Kemudian berkata Allah Subhanahu wa taala, "Imdu bi'abdi ilal jannah." Berjalanlah wahai hambaku ilal jannati, ke surga. Ini luar biasa nih. Ahlan Pak RT. Gitu ya. Jadi dengan hal itulah akhirnya Imam Al-Ghazali masuk surga. Esensinya adalah mardotilah sih intinya. Kita nanti ketika di hadapan Allah itu, kalau dalam kitab Irsyadul Ibad di bab pertama itu bab iman, itu dijelasin tuh bagaimana orang itu bisa selamat di ketika yaumil hisab. Itu diceritakan itu bisa selamat itu bukan karena ada orang datang, malaikat suruh sama Allah, tanya tuh malaikat, tanya, ente mendapatkan ridhonya Allah, udah gitu doang tuh malaikatnya. Bahasa aneh agak-agak lupa ceritanya, ente diselamatkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nggak terima dia, si orang ini nggak terima. Aneh udah ibadah 500 tahun, sholat nggak pernah aneh tinggal, ibadah aneh tambahin terus untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aneh nggak mau, nggak dihitung, maksudnya pengennya dihitung. Akhirnya ngadu malaikat, cerok, ini hambamu begini-begini yang tadi itu. Kata Allah, ya hitung deh. Dihitung dihitung malah kagak cukup buat namanya nandingin yang disebut dengan ridhonya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangin tuh. Kan kemarin kita makanya gini. Ridho Allah itu adalah puncak daripada harapan setiap manusia yang beriman. Kalau ini sudut pandang aneh nih ya. Ini kan diskusi nih ya malam nih. Kalau menurut sudut pandang aneh, ridho Allah itu adalah puncak daripada harapan seluruh orang yang beriman. Sekarang gini, ada hadis ridallahu fi ridho walidain wa suhtullah fi suhti walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Lah sekarang kebayang begini, orang tua kalau udah ridho sama kita nggak minta aja dipikirin. Yang ngerasain dah, kita pernah sekolah ngeliat teman-teman kita udah pada dibeliin motor. Emang kita emang orangnya bager, sholat juga kagak pakai disuruh-suruh, bantuin di rumah juga nggak disuruh-suruh. Orang tua kan menilai, orang tua melihat, aduh si Mamat ini bager banget ya katanya. Teman-temannya punya motor, dia mah kagak minta ini. Tapi orang tua mikirin, ini antara manusia dan manusia. Tapi kalau kepada Allah naik lagi levelnya. Makanya orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu kayak dihujanin rahmat terus. Penjagaan diberikan. Mau ada hadis nanti di dalam kitab Nasail Batin ada hadis nanti, siapa orang yang menjaga sholat 5 waktu maka akan Allah kirimkan 9 penjagaan. 9 karomah di situ. Bukan penjagaan, karomah. Salah satunya ada penjagaan berupa harisun. Keamanan dari siapa? Para malaikat. Dia mah nggak tahu kalau dia lagi mau disakitin orang lain, toto nggak jadi aja, mau dibacok mental aja orang. Penjagaan, mau ditipu orang kagak jadi, orang jadi linglung sendiri sama dia. Kita mah nggak tahu mau disantet kayak mau diteluk kayak segala macam, pokoknya macam-macam dah tuh yang magic begitu tuh, kagak mempan. Dia diam aja, biasanya yang begini kagak merasa dia mah.
hidupnya adem ayem tentrem gitu. Jadi kalau sudah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, makannya yang Allah ciptakan itu, makan itu kayak surga dan isinya itu hadiah. Oh, ngajarin sama anak-anak itu, ayo sholat, ayo belajar ngaji, ayo beramal baik, gapailah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan agar kamu masuk surga. Hah? Caranya bertakwa. Makanya setiap Jumat selalu disampaikan kan, bertakwa RT. Bertakwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Itu yang paling standar tuh, mengerjakan seluruh perintah Allah dengan sekuat tenaga kita, dengan ketulusan kita, ikhlas mengharapkan restu dan ridhonya Allah, dan meninggalkan segala larangan-larangannya Allah. Sampai hal-hal yang subhat sekalipun, itu hati-hati tuh orang-orang warok ini pada begitu tuh, pergi ke masjid pakai sendal swallow, udah bubar sepi, swallow hilang, ada neckerman, ada karfil, padahal bukan punyanya nih. Ah, ini mah rezeki kali buat saya dah, banyak kan begitu. Nah, kehati-hatian barang mbak yang subhat-subhat model. Ada namanya kisah nanti kita cari dah di ini, anda lupa namanya, saya siapa nih lupa, pokoknya begini, dia ini ahli ibadah, seorang ini ya, sufi ya, astagfirullahaladzim, anda lupa namanya, Allah alam, anda lupa nih, pokoknya kisah begini, beliau adalah seorang sufi yang soleh luar biasa deh, soleh banget deh, soleh. Padahal di arsy-nya Allah, di singgasananya Allah, beliau ini, si sufi ini adalah orang yang dicalonkan masuk neraka. Akhirnya kan ada malaikat kan melihat dong. Malaikat itu kan macam-macam jenisnya. Ada yang udah tahu si fulan bakal di sini sebulan begini. Ya kan, apa namanya? Mentoring ya namanya? Monitoring. Akhirnya turun tuh malaikat menyerupai manusia, ngomong, fulan, ente ngapain sholat? Ngapain ente ngajar ngaji mulu? Ngapain jadi orang baik begitu? Emang kenapa? Maaf ini mah, maaf, ente mah calon neraka. Kalau kita digituin gimana tuh? Nangis. Udah lama-lama maculin, udah lama ngegarap sawah, mupukin, kasih bibit terbaik segala macam, tiba-tiba besok ngomong, bang, ini bukan tanah abang, udah mau pergi sono dah. Sakit nggak tuh juga? Sakit bang, bukan buat abang. Nangis kita digituin. Tapi ini jawaban si sufi ini bilang apa? Gak ada urusan, gak ada urusan. Urusan ibadah saya mah lillahi ta'ala. Mau besok di akhirnya pada suatu saat saya dimasukin ke nerakanya Allah, kalau Allah ridho dengan hal tersebut, gak ada urusan, saya mau masuk neraka. Itu sufi namanya, aneh lupa, ada orang dari daerah Dibak atau dari mana gitu. Akhirnya malaikat ke atas, ya namanya malaikat, namanya berubah. Sekalipun mau masuk neraka, asal Allah ridho, nggak ada urusan. Jadi yang dicari ilahi anta matlubi waridoka matlubi. Itu kan gitu kan, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi Allah yang dituju. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan inna sholati lidakhilal jannah, karena sholatku aku ingin masuk surga. Enggak, dicarinya Allah, mencarinya Allah subhanahu wa ta'ala, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dikit lagi nih, ini wafi qaulihi, ini cuman kaedah ya. Kita baca wafi qaulihi sallallahu alaihi wasallam hatta akhad wafi qaulihi sallallahu alaihi wasallam yarhamkum riwayatina riwayatanil jazm itu ya,
ala anahu jawabul amri wa raf'u ala anahu jumlatu da'iyah. Ini kaidah nahwu aja ya, nggak usah ini aja. Wa huwa awalu li anna, oh penjelasan doa yang tadi ya, li anna du'aahu sallallahu alaihi wasallam ghairu mardud, karena doanya Nabi Muhammad SAW ghairu mardud, selalu diterima. Dikit lagi nih ya, wa min asbabi husnul khatimah, dan adapun daripada sebab-sebab orang mati husnul khatimah, mati yang baik ya, muwazabatu ala hadad du'ai. Nah, ini amalan ini. Selalu biasa atau mendawamkan atau mengamalkan atas hadad du'ai, doa ini. Apa doanya nih? Ini kalau kita mau wafatnya husnul khotimah, amalin nih. Ini amalin di garis bawahi, nggak apa-apa itu tandain tuh. Doanya nih, Allah yang pertama, Allahumma akrim hadhil ummata Muhammadiyah bijamili awaiduka fiddarain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya sampai situ ya. Wa minha muwazabatu ala hadid doa. Kapan ini doa diamalinnya ya, biasa didawaminnya. Bainas sunnatus subhi, di antara salat sunnah subuh wa fardhu. Nah, ini di antara sebelum subuh ngamalinnya tuh. Dibaca tuh doanya tuh kalau mau wafat husnul khotimah, tapi tetap harus berlaku apa tadi namanya, syafaqah. Kemudian ada lagi lanjut doanya tuh, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad, Allahumma hafaz ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma fariz an ummati sayyidina Muhammad farzan ajilan ya rabbal alamin. Wa minha, dan dari di antara tadi doa-doa yang tadi tuh, mulazamatan hadi doa, hendaklah membiasakan baca doa ini, wa huwa ya rabbu kulli syai'in, ya rabbu kulli syai'in bi qadratika ala kulli syai'in. Itu ditambahin kayak gitu tuh, ditambahin di akhirnya dengan ya rabbu kulli syai'in bi qadratika ala kulli syai'in ighfirli kulli syai'in wa la tas'alni an kulli syai'in wa la tuhasibni fi kulli syai' wa a'tini kulli syai'. Masyaallah. Paham dah itu mah ya? Biqadratika, dengan apa kehendakmu atas segala sesuatu, ala kulli syai'in. Ighfirli, maka maafkanlah aku, kulli syai'in, atas segala sesuatu. Wala tas'alni, dan janganlah engkau ya Allah tanyakan kepadaku an kulli syai'in, atas segala sesuatu. Hasibni, dan janganlah kamu hitung hisab aku fi kulli syai'in. Wa antini kulli syai'in, dan berikanlah aku atas segala sesuatu apapun itu. Mardodillah. Jadi intinya hadis yang kedua tadi tentang hadisnya apa tadi bacanya? Ar-rahimuna yarhumuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya. Jadi pertama, kalau kita sayang sesama makhluk, baik yang berakal ataupun yang tidak berakal, saling belas kasih, tadi syafaqah tadi itu, maka makhluk-makhluk yang di langit, malaikat yang sudah kita baca tadi, yang penduduknya lebih banyak daripada yang ada di bumi, mereka itu semuanya memberikan rahmat buat kita. Kebayang lagi. Satu itu. Kedua adalah apa tadi? Kisahnya Imam Al-Ghazali. Jangan pernah remehkan perbuatan yang kecil, yang baik. Dan kuncinya adalah ikhlas melakukan hal-hal yang tersebut, karena bisa jadi hal kebaikan yang kita sendiri lupa itu yang dapat menyelamatkan hidup kita nanti di akhirat. Kita lupa deh,
Bisa jadi itu yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Berat itu, berat banget. Banyakan dari kita tuh banyak ngungkit-ngungkit. Tadinya akur banget nih, akur. Tiba-tiba bikin masalah, berantem. Lu kalau bukan gua dulu tolongin lo. Nah, iya kan. Lu kalau bukan gua tolongin, ribut tuh, ngungkit-ngungkit kebaikan. Akhirnya al istighol bi uyubi khalqinya keluar tuh. Timbul rasa sombong, wah udah makin jadi. Sombong, udah keluar. Jadi yang tadi yang sombongnya, udah macam-macam deh. Pengen menang kan? Sombong itu apa sih takabur itu? Batarul haq wa ghamdun nas. Itu kaidahnya tuh. Batarul haq wa ghamdun nas. Menutup kebenaran dan memandang kecil orang lain. Itu orang-orang sombong tuh. Yang sombong aja dikeluarin dari neraka. Kita pada sombong pengen masuk neraka. Bye-bye tuh. Ya, ini omongan buat kita semua gitu. Kajian ini adalah pecutan buat kita semua, terutama saya yang menyampaikan. Takutnya kan kaburan makanillah, munafik, nauzubillah min dzalik. Mohon kita banyak-banyak beristighfar. Paling sedikit ya habis sholat baca 3, jangan kayak capung cebok. Ini saya ulang-ulang terus ya. Istighfar, banyak-banyak istighfar. Syekh Nawawi ini pernah baca juga. Beliau itu kalau mau tidur itu baca istighfar paling sedikit 10 kali. Ini yang ngarang mas saya. Beliau itu kalau tidur enggak amat 10 kali istighfar. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa atubu. Astagfirullahaladzim. Tapi benar-benar diresapi. Dibaca sama beliau. Lebih baik. Hah? Tanah panjang. Oh. Iya. Kadang-kadang kita disuruh nama pendek doang. Ya itu sih adab ya sebetulnya. Ya adab. Oke, ada pertanyaan? Ya Allah. Jangan yang susah-susah ya. Kalau orang yang ciri-ciri orang yang udah diridhoi Allah tuh yang mana? Ciri-ciri manusia gitu ya. Orang yang sudah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini levelnya berat ya. Levelnya gini ya. Kayak ibaratnya kayak kita. Anda ngambil satu contoh gini aja. Ada istilah burhanan. Burhanan itu bercahaya. Burhan itu bercahaya. Siapa orang yang burhanan itu? Orang yang menjalankan sholat tepat pada waktunya. Orang yang melaksanakan perintah Allah berupa sholat itu benar-benar dikerjakan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya menggugurkan kewajiban. Pernah nggak dulu waktu kita kecil suka dibilang gini sama kiai mah, dia mah biar kata kulitnya hitam enak banget dipandangnya, dia mah bocah soleh, dia mah harusnya soleh. Tuh burhanan. Siapa yang bisa menilai hal-hal tersebut adalah yang ahlu sholat juga. Lah sekarang berapa banyak artis-artis make up putih cakep segala macam, biasa aja kita lihat. Tapi coba main-main ke pondok pesantren dah. Coba main-main pondok pesantren. Skincare-nya air wudu, skincare. Nah, ngelihatnya adem kan? Nah ini bisa dijadikan kias kepada orang-orang yang sudah mendapatkan ridhonya Allah. Ya mudah-mudahan jawaban yang sederhana ini Titik balik nih Ustaz. Apaan? Nggak masuk lagi. Buat kita bareng. Iya buat kita, buat saya, nggak boleh sombong, nggak boleh sombong. Kita kan harus. Tanya lagi, ya. Kemudian orang yang mendapat ridha Allah itu nggak pernah yang namanya hitung-hitungan sama Allah. Ya kayak orang hitung-hitungan sama Allah kayak gimana sih? Saya sholat udah rajin, miskin mah terus. Itu orang hitung-hitungan tuh. Naik levelnya. Iya. Ngarep hasil. Hah? Ya. Ngarep hasil hitung-hitungan kan? Sholat buat. Ya iya yang tadi kan.
Sholat mah udah tegang tungging, subuh saya tambahin 4 rakaat. Salah sih ya. Ya nggak? Orang-orang zuhur ya nggak? Aduh, sholatnya udah paling lama, masya Allah. Miskin mah terus katanya, hitung-hitungan we sama Allah. Jadi intinya esensinya ente pahamin tuh makna ridho secara lugatan wa istilahan. Cari sendiri deh tuh. Kalau aneh kiasnya tadi burhanan tuh, ada cahaya. Ciri-cirinya orang itu enak dipandang. Kemudian orang-orang yang begitu itu nggak sibuk ngurusin yang namanya urusan orang. Bukannya nggak peduli, lebih baik nggak tahu. Iya, ente banget ya. Banyakan kita mah kan kepoan. Apalagi orang perempuan, maaf ini mah belanja ke warung, ke tukang sayur, belanjanya mah cuma 10.000 beli kangkung sama terasi, tapi bisa 2 jam baru nyampe rumah lagi. Lakinya, suaminya udah pada kelaparan, anak udah pada nangis. Kamu guru ngaji kali ngobrol. Kalau saya tuh positif aja mungkin. Kan begitu ya? Ketemu bininya, ketemu guru ngaji. Kamu di tukang sayur, pulang nyampein ke bapaknya nyampein lagi di masjid. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Emang ngaji kitab ini tuh kayak apa ya? Kayak ngecas diri kita. Malu bener. Malu ya Allah, iya. Kita malu buat nggak ibadah gitu, nggak malu. Ibadah itu esensinya apa sih sebenarnya? Rasa syukur kita pada Allah. Rasa syukur kita udah banyak dikasih nikmat. Ya Allah, kadang-kadang kita kebanyakan ngitung-ngitung pencapaian dengan yang kita lihat secara zohir kita, tenaga kita. Lah padahal kalau bukan Allah yang ngizinin, Allah nggak bisa tuh. Iya. Kadang-kadang kebanyakan ngitung-hitungan jadinya sama Allah. Ya Allah, hari ini cuma dapat 2 juta nih. Udah ngomongin cuma dapat, Allah disebut-sebut lagi di situ nih. Saking aja Allah punya sifat Rahman. Kata kalau Allah kagak kesel mah udah dibagi, kagak berterima kasih lagi. Nah, bahaya. Akhirnya contohnya siapa? Korun kan? Korun kan cuma dibilang janjinya sama Nabi Musa, bilang, "Run, lo kalau udah kaya ntar nih, ntar udah sukses nih, udah punya usaha sendiri, udah cuman tunaikan apa yang Allah perintahkan, yaitu zakat." Pas ditegur udah makmur, udah sejahtera segala macam, kan ditegur, "Ron, zakat enak aja, ini kan cincin boleh gua nempak," katanya, "ini kan marketing gue," katanya, "ini kan saya yang bikin begini, nggak ada turut tangan campur Allah tuh." Lupa sholatnya dia. Dulu waktu miskin sholatnya udah paling rajin. Sampai kan bikin sedihnya apa? Si Korun ini kalau pulang ke rumah itu sampai gantian baju sama bininya buat sholat. Saking kagak ada baju gantian, maksudnya baju tertutup kali ya gitu. Kemudian pernah istrinya masak lama banget, dicek ternyata batu yang direbus. Tapi takwanya kepada Allah kenceng di situ. Ya udah siap mau di titik yang itu dalam kondisi miskin tapi tetap takwa kepada Allah. Nah, apakah dijadikan orang kaya akhirnya lupa sama Allah? Yang enak yang mana? Yang kaya, yang takwa. Pilihannya 2. Udah miskin kagak takwa, parah lagi. Yang kaya takwa kita maunya. Tapi kalau Allah memberikan memang belum. Sekarang kita boleh nih ini lagi ngobrol santai ya. Kan makna kaya itu kan bagi orang masing-masing pemahamannya. Kayaknya yang kayak gimana dulu begitu. Kayaknya seperti apa dulu. Dan memang kita disuruh bekerja. Gapailah urusan akhirat, gapailah urusan dunia. Mali dunia kaka'annaka ta'ish. Seakan-akan kamu tuh hidup selamanya. Maksudnya kerja keras. Tanggung jawab gitu. Udah dikasih tangan, kaki segala macam, mata untuk melihat, kuping untuk mendengar. Lakukan, bersemailah di buminya Allah untuk mencari rahmatnya Allah. Carilah rezekinya Allah. Burung pagi itu keluar nyari makan. Dia udah dapat pulang, nggak lembur kayak ente pada.
Kita keluar cari rokok. Mau dapat rokok keluar gua. Lu burung mah kagak lembur. Bagi rokok gue. Bener nggak? Ada burung lembur. Banyak kan manusia tuh saking rakusnya, saking serakahnya. Karena rabun, kalau nggak rabun lembur. Burung. Aduh. Nggak bisa ngeliat malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, cukup ya. Mari sama-sama kita tutup. Ada lagi? Cukup. Ya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita lanjut di pekan yang depan, selanjutnya insya Allah. Mari sama-sama kita tutup dengan istighfar dulu 3 kali bersama-sama. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fi usbu'il qadim insyaallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.